Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi faddalana ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, ngiring si pertama-tama tiang perlu sami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa le kebian-bian mangkin niki tiang perlu sami hadir di majelis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita semua li tau niki mudah-mudahan Taican isi Allah Subhanahu wa taala semangat. Insyaallah bersemangat ibu-ibu. Bersemangat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan si sakit-sakitan mudah-mudahan dicariin kesehatan sidi Allah Subhanahu wa taala. Si susah mudah-mudahan teilangan kesusahanna sidi Allah taala. Si bedeang anak mudah-mudahan ticanin jadikan anak si soleh solihah. Si mana bedeang anak mudah-mudahan ticanin antina lui anakna. Si meler bedeang anak mudah-mudahan antina ticanin nggih dait endah sindek mana merari mudah-mudahan ticanin pasangan. Amin ya rabbal alamin. Yang ingin menyambung nggih materi pengajian si sampun tiang sampeang le pengajian si sampun liwat masih kaitannya dengan thamaratul ikhlas. Beruna siwat tiang sampeang mangkin niki sisana nggih. Si nomor selanjutnya adalah ikhlas niki bahasan ulama bisa menghilangkan kesusahan, zawalul hammi wa kathratur rizki. Niki si nomor selanjutnya. Ikhlas itu bisa menghilangkan kesusahan dan juga bisa memperbanyak rezeki. Tiang mengetuan saya sini nuah susah. Arak di nuah susah. Saya siwah susah. Luwe niki nggih. Luwe. Saya si kerang susah. Kerang susah. Luwe masih. Saya si susah-susah terus. Luwe masih. Saya si bilang jelo susah. Luwe masih. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, kadang-kadang siaran susah niki Bapak Ibu rahimakumullah dik nebau terhindarin. Arak dengan susah isi gara-gara beli penyusahna ampun susah. Arak dengan endah si susah isi barang beci isi susah. Gara-gara manok nenek nuli. Gara-gara arak masih endah gara-gara beci susah. Gara-gara sumamana nenek wahule. Beli niki ya Allah. Kenantiang ye beci masalahna.
Ara dengan beci masalahnya sumama meninggal susah ya. Cuma meninggal beci atau beli? Beli. Masya Allah. Ara endah dengan si telat nyampah weweh ya trik bibir daning bawah. La ilaha illallah. Inilah kehidupan tiang pelunggu sami, penuh dengan kesusahan. Bapak Ibu rahimakumullah, lamun dengan ikhlas dik nara istilah susah. Tiang bercerita Bapak Ibu, lahir ara Nabi Allah Ayub alaihissalam. Nabi Allah Ayub alaihissalam. Nabi Allah Ayub niki Bapak Ibu, Nabi si luar biasa ibadahnya. Ndek nuah mentelah siaran ibadah niki, sujud ruku niki, wah bilang jelu, bilang saat, zikir segala macam niki terlaksana isi Nabi Allah Ayub alaihi salam. Akhirnya ceritana iblis niki berketuanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ita tua tawende nabin dikaji, ita tua tawende ikhlas tawende ia beribadah aning dikaji. Nabi maning Allah Subhanahu wa taala lamun masih ragu coba uji ya. Akhirnya tentu teruji Nabi Allah Ayub alaihi salam. Nabi jadi ujiannya Bapak Ibu. Si jadi ujiannya, si pertama jadi ujiannya adalah anak jarina mati selapukna. Anak jarina mati, meninggal. Kira-kira lamun itu susah atau wedek kira-kira? Sedih atau wedek? Sedih. No, stres. Tiang kena sedih, sidang kena stres, bawaan malik. Walaupun anak jarina meninggal, buik selapuna Bapak Ibu rahimahullah, Nabi Allah Ayub tetap nek nuah berubah angkuna ibadah aning disida Allah Ta'ala. Datengin si setan iblis, wahai Ayub, anakmu semuanya dihabiskan oleh Allah. Kenapa engkau tetap beribadah kepadanya? Kenapa engkau tidak susah sedikit pun? Bahkan engkau tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi yang akan berjawab, Nabi Allah Ayub, apa yang membuat aku susah? Apa yang akan membuat aku sedih? Apa yang akan membuat aku berubah dari ibadah kepada Allah? Kalau anak keturunanku diambil, itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anak keturunanku mati, maka itu adalah milik Allah, dia ambil. Kalau Allah miliknya diambil, maka tidak ada yang membuat aku jadi sedih. Ini orang ikhlas. Itu buktinya orang ikhlas, dia beribadah semata-mata karena Allah. Bukan karena banyak anaknya lalu kemudian dia beribadah, begitu berkurang anaknya, hilang anaknya, berhenti ibadah. Bukan seperti itu. Tapi orang ikhlas karena Allah, dia tetap istiqomah dalam ibadahnya walaupun anaknya diambil oleh Allah. Akhirnya datang lagi si setan ini kepada Allah. Ya Allah, belum cukup ujiannya. Kalau begitu uji lagi dia, silahkan. Akhirnya ujian kedua Bapak Ibu. Setelah anaknya keturunannya habis meninggal dunia, gilirannya sekarang niki Nabi. Dua bandana selapuna habis. Tidak ada yang masih tertinggal. Semua rumahnya habis. Ternaknya semuanya habis, semua harta bendanya tidak ada yang tertinggal. Kira-kira lamun tiang marak, tiang pelukul sami marak nikah sedih atau ende?
Stres. Langsung disetres, jarin, tiap. Langsung stres, langsung kita susah. Mungkin makan sudah tidak enak lagi, tidur pun juga tidak nyenyak. Tetapi Nabi Allah, siapa? Ayub tetap tidak pernah berubah ibadahnya kepada Allah, walaupun harta bendanya habis. Kalau kita, Masya Allah, Bapak Ibu, jangankan harta benda habis. Ini telan kepeng terdoang ada 10.000 pineng. 10.000. 10.000. Malah laik-laian Bapak Ibu. Ia telan penyusutnya ni kesusah. Laik-laik. Penyusut. Terus tolong na lain-lain niki le ampik to ngolong ya. Di mana terus sing ngerokok niki saking pemadatnya ngerokok meter tembakau. Di mana meter tembakau bedait arak gumpalan susut. Mun senang ne gita le ye mai ruana ni, mai minat rokok, ngerokok. Zaman-zaman lain. Bapak Ibu rahimakumullah. Ujian kedua dia berubah. Akhirnya diuji lagi yang ketiga. Apa ujian ketiga? Setelah ujian kedua dia mengatakan harta benda milik Allah. Kalau Allah mengambil harta benda miliknya, tidak membuat aku sedih karena itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bersedih dia, tidak susah. Anaknya keturunannya habis, harta bendanya habis, tetap dia ibadah kepada Allah. Lamun tiang pelunggu sami Bapak Ibu, ya Allah, kadang-kadang telat netebeyang ngupi urung lalu sembahyang di masjid. Enggi. Ipegat talin sandalna urung lalu di masjid. Enggi. Bu Nabi lagi si belian si nikah Bapak Ibu. Nabi Allah Ayub terakhir diuji. Nabi jadi ujian Bapak Ibu. Diberikan penyakit oleh Allah. Penyakit berat. Penyakitnya niki konon ceritanya saking gatalnya, saking napiaran gatal awak penyakitnya niki Bapak Ibu sampai besi si krok isi saking gatal. Tetapi tetap beliau ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia betul-betul ibadahnya karena Allah. Bukan karena sehat atau sakit. Namun tiang pelunggu sami ini kan kadang-kadang ibadah niki tergantung dari sehat ataupun sakit. Ini karena sehat lalu aning masjid, dimana sakit sekeji burung aning masjid. Atau sebaliknya, waktu nasi sakit-sakitan nih rajin aning masjid, dimana sehat memetit berari mbeh jaga aningna urung aning masjid. Niki Bapak Ibu. Nabi Allah Ayub diuji dengan badannya, kena penyakit gatal, tetapi dia tidak pernah berubah dari ibadah kepada Allah. Ditanya dia, wahai Nabi, kau begitu hebat, kenapa kau terus berdekat dengan Allah, padahal kau badanmu sendiri diberikan penyakit oleh Allah. Apa kata dia? Jawabannya satu Bapak Ibu, badanku ini adalah milik Allah. Diapakan saja oleh Allah terserah. Yang jelas tugas dan kewajibanku sebagai hamba Allah adalah mengabdi kepada Allah. Ini orang ikhlas Bapak Ibu. Orang ikhlas ini kan berubah. Dalam semua situasi kondisi tidak pernah berubah. Orang ikhlas. Orang ikhlas ngaji bukan karena hujan dan tidak. Bukan karena hujan dan tidak hujan. Lamun karena hujan tidak hujan Bapak Ibu ini mau hujan dek ngaji, lamun dek hujan baru ngaji, datang jelak tengah langan hujan rintis urung ngaji uli tinduk.
Tetapi kalau orang ikhlas Bapak Ibu, tidak ada yang bisa menghalangi kalau orang ikhlas. Ya. Kalau orang ikhlas mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menghalangi. Seperti ceritanya dulu ada namanya Masyitah. Namanya Masyitah. Masyitah ini tukang sisir. Tukang sisirnya keluarganya Fir'aun, namanya Masyitah. Masyitah ini ketika dia memeluk agama Islam, ketahuan dia itu beriman kepada Allah, akhirnya dia harus disiksa dengan anaknya. Harus disiksa dengan anaknya. Ya. Dimasakkan air pakai niki, jambangan sepelik niki. Waktu nasi mendidih air niki, ia tu neta suruh cebur li air niki barang anak. Coba, namun tiang pelugu saya bingung kira-kira. Ya Allah, tak bisa kita bayangkan. Tetapi kalau orang yang ikhlas ingin bertemu dengan Allah, justru begitu dia lihat air mendidih, tempat dia akan masuk bertemu dengan Allah. Ketika dia ragu-ragu, anaknya berbicara. Apa kata anaknya? Wahai ibuku. Anaknya masih dalam gendongannya. Jangan kau ragu-ragu, wahai ibuku. Engkau berada di pihak yang benar, wahai ibuku. Silahkan loncat, aku pun juga bersamamu, wahai ibuku. Akhirnya ibunya loncat ke dalam air yang sedang mendidih dengan anaknya. Coba. Jadi kalau orang ikhlas itu tidak ada sedikit-sedikit susah. Apalagi tadi ini ke manok di nulik pun susah. Itu orang tidak ikhlas. Orang tidak, suaminya tidak pulang-pulang susah. Itu orang tidak ikhlas. Orang ikhlas itu betul-betul dia tidak pernah berubah dari ibadah kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Begitu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita kembali bahwasanya ikhlas itu mengantarkan orang agar supaya dia itu zawalul hammi, hilang darinya kesusahan. Jadi lamun dengan ikhlas niki insyaallah nek susah Bapak Ibu. Lagu kadang-kadang lamun dengan nek ikhlas Bapak Ibu selapuna tu susah. Sakit, susah. Sakit, gati, susah. Sakit-sakitan, susah. Gen-gen sakit, susah. Ndik sakit, sehat, sehat sekali, susah. Inilah mendengar ndik ikhlas. Miskin, gati, susah. Miskin lagu arak sekedar kepengna stain kuku. Susah masih. Arak kepengna lagu sekecet sekedar. Susah masih. Arak kepengna lagu lumayan. Susah atau ende? Arak kepengna lagu ini cukup. Susah atau ende? Arak kepengna luwe ni nebusi dengan hitungan. Susah atau ende? Susah, ya Allah. Itulah manusia Bapak Ibu rahimakumullah. Serba susah. Masih bajang susah. Ndekman merari masih susah. Gen-gen merari burung susah. Mau merari masih susah. Ndek bediang anak, seki anak, 2 anak. Ya Allah. Inilah manusia Bapak Ibu rahimakumullah. Tapi kalau orang ikhlas Bapak Ibu, dia tidak pernah susah. Dia tetap senyum, tidak ada uang tetap senyum. Ada uang tapi sedikit, tetap dihiasi mukanya dengan senyum. Dimarahin pun juga senyum. Orang ikhlas. Jadi orang ikhlas ini luar biasa, dia unik Bapak Ibu orang ikhlas ini. Ya.
Diludahin oleh orang juga senyum. Diomelin pun juga senyum. Nah ini berat memang. Rasulullah SAW orang yang paling ikhlas Bapak Ibu. Coba bayangkan. Setiap Rasulullah pergi melewati rumah seseorang, ya, diludahin oleh orang. Lewat lagi Rasulullah, diludahin lagi. Lewat lagi, diludahin lagi. Namun tiang belum sami kira-kira ngumbe kira-kira. Allah. Iya kan? Langsung kita pulang cari batik lapah. Tetapi Rasulullah SAW orang yang ikhlas, Bapak Ibu. Ya, orang yang paling ikhlas. Tiba-tiba orang yang biasa berludah itu, tiba-tiba hari ini pun tidak ada ludahnya. Ditanya-tanya ternyata dia sakit. Ternyata dia sakit. Akhirnya Rasulullah langsung cari hadiah berangkat. Untuk apa? Pergi ziarah kepada orang meludahi dia. Luar biasa Rasulullah. Ya, karena orang ikhlas itu begitu, tidak pernah berubah Bapak Ibu rahimakumullah. Ya. Yang kedua adalah kathratur rizki. Ikhlas itu mengantarkan orang menjadi orang yang banyak rezekinya. Berarti lamun temele luwe rezeki, luwe anggun teh ikhlas. Iki Bapak Ibu, ikhlas insyaallah. Mudah-mudahan luwe wah rezeki. Lagu siara rezeki niki macam-macam Bapak Ibu. Din sekedar kepeng doang jadi rezeki Bapak Ibu. Din sekedar kepeng doang jadi rezeki. Luwe siara rezeki niki. Makin coba. Bedeang ta anak niki rezeki. Nggih? Bedeang tanak niki molah-molah tatur anak niki rezeki. Anak teh jadi anak soleh niki rezeki. Jadi mari disir Rasul, mangkanatil akhiratu hammahu. Sai akhirat si jadi tujuanna. Bedeang anak untuk minta pahala. Niki maksudnya. Bedeang doe banda pun juga untuk nemita pahala. Bedeang beli balena untuk nemita pahala. Sehat untuk nemita pahala. Niki. Jadi segala-galanya untuk nemita pahala. Merari ia bedeang pasangan untuk nemita pahala. Bahkan lamun dengan wah merari Bapak Ibu rahimakumullah, ya, sembahyang doang berlipat ganda. Berlipat ganda pahalanya. Lamun dengan dikman berari seki muna pahala Bapak Ibu. Lagu lamunah berari, ya, sekian lipat kualitasnya meningkat untuk cari pahala. Bedeang anak untuk nemita pahala. Bedeang pasangan untuk nemita. Bedeang dua banda untuk nemita pahala masih Bapak Ibu. Lalu aning bangkat untuk nemita pahala masih. Jadi semuanya seperti apa yang sudah dia ucapkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, segala-galanya karena Allah. Jangan sampai terbalik Bapak Ibu. Gara-gara niatnya tidak baik, karena gara-gara keikhlasannya tidak ada, ibadah bisa berubah menjadi adat. Yang tadinya ibadah berubah menjadi hanya adat kebiasaan. Ya. Tapi karena ikhlas itu pun juga bisa merubah yang tadinya kebiasaan menjadi ibadah. Berubahlah adat menjadi ibadah. Dia punya pangkat dan jabatan, pangkat jabatannya juga untuk akhirat. Punya istri, istrinya juga untuk akhirat. Punya suami juga untuk
punya anak, banyak anaknya. 20 dia punya anak, 25 anaknya. Ada yang punya anak 25, kita kasih hadiah ada? Masya Allah, tidak jadi kita kasih hadiah. Masya Allah. Ya, punya istri untuk punya istri satu untuk, punya istri dua untuk, punya tiga, punya empat untuk akhirat, insya Allah. Masya Allah. Jadi memang orang yang ikhlas itu luar biasa, betul-betul unik orang ikhlas. Segala-galanya lillahi ta'ala. Ya. Dan ketika berkurang apa yang dia miliki karena itu untuk akhirat, dia semakin bahagia. Sayan luik sugulang kepeng, sayan senyum, sayan bahagia. Seket sugulang kepeng, senyum sekedip, senyum. Satu sugulangnya lebih mekar lagi. Begitu 10 juta, senang sekali dia. Begitu 25 juta dia keluarkan untuk pembangunan Al-Falah, luar biasa kebahagiaannya. Ini kadang-kadang Bapak Ibu 5.000 nunggu sedekah, ia pinang-pinang lonto. Niki pun si 5.000 niki ulai sembahyang istiharah dulu seminggu. Istiharah dulu seminggu. Ya Allah, tiba-tiba sugul kayak arak 5.000. Di mana sugul yang niki pinang malik. Nabi yang karena mikir, lamun 5.000 kuputer 10 tahun, 20 tahun pira jarina. Ini orang tidak ikhlas. Namanya orang ikhlas itu, kata ulama, Bapak Ibu, persis marak dengan simbuang kotoran. Coba. Kalau orang buang kotoran, coba. Arak dengan jelas-jelas. Bebadak. Daning bi. Kulalunai. Arak ni ke? Ini narak kan? Paling bedaning mau ke belakang. Orang ikhlas itu betul-betul dia tutup itu. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, apa yang kau berikan dengan tangan kananmu, jangan sampai tangan kirimu tahu. Ini kadang-kadang 5.000, segubuk-gubuk tuh bercerita. Datang timur, aku bersedekah pira 5.000. Datang dengan lain, bercerita, selapu. Malah umumang nih balik masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, seluruh dunia, ya Allah seluruh dunia, diumumkan kan si fulanah telah bersedekah 5.000 rupiah. Ya Allah, 5.000 rupiah tidak cukup untuk bayar listrik pengumumannya. Ini. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimahullah, ini yang nomor 2, Allah akan jadikan kekayaan itu di dalam hatinya. Ini kalau orang hidup betul-betul lillahi ta'ala. Bapak Ibu yang tidak ingin berpanjang, alhamdulillah Al-Mukarram kita sudah hadir. Mari kita dengarkan bersama ya pengajian dari beliau insyaallah, dan langsung diterjemahkan oleh Ustaz Ulil ya. Sebelumnya jazakumullah khairul jaza. Ini hadhi al-marrah tsaniyah ya syahna. Marratain a'lanna maji'akum wa haula yahdurun al-yawm yani fi matar shويه ولذلك قليل يعني ليس بكثير جدا يحضرون ya, لكن على كل حال يعني كثير يعني أكثر من 3 la insyaallah. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu kita mendengarkan ceramah dari beliau. Demikian apa yang bisa yang sampaikan Bapak Ibu para jamaah, mudah-mudahan ada berkahnya. Insyaallah pengajian yang akan datang kita akan lanjutkan ini karena ini sangat penting sekali. Mudah-mudahan ada berkahnya. Demikianlah, mudah-mudahan sekali lagi apa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram insyaallah bisa kita pahami insyaallah dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu al-ghafurur rahim. Falyatafaddal mashkura.